Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya sehat? Oke, ketua kelasnya siapa? Mas Raffi, silakan duduk untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Mas Raffi ya, sudah dipimpin dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi ya, dengan mata pelajaran yang mungkin kalian di kelas 6 dulu belum pernah mendapatkannya, yaitu mata pelajaran kecerdasan artifisial atau coding dan kecerdasan artifisial. Nah, hari ini ya, kita akan masuki materi ini ya. Jadi kamu biar tahu apa saja yang namanya kecerdasan artifisial. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah kalian semuanya bisa memahami etika dan risiko dalam kecerdasan artifisial. Jadi kamu semuanya di sini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Ya, kamu mau bikin apa, kamu mau buat apa, kamu mau share tentang apapun, itu adalah tanggung jawab dari dirimu sendiri. Ya, sehingga kamu harus tahu tentang etika maupun resiko dalam menggunakan AI. Dan bukan gitu ya, tidak pertanyaan yang minta AI juga, kamu kenapa jadi mereka bukan. Ya, dari situ anak-anak, kamu harus bisa membedakan ya terkait jenis-jenis AI itu apa saja. Termasuk AI yang bisa bikin video. Ada kan? AI yang bisa bikin video. Yang biasanya di TikTok itu yang filter itu yang kadang itu tiba-tiba merangkul benangnya toh. Nah itu bahaya kan itu kalau punya pacar, punya istri, punya suami kan, nah, itu bahaya. Itu kan kayak beneran kan? Iya. Nah hal-hal yang kayak gitu harus kamu bisa membedakan ya, biar kamu nggak salah paham. Jadi melihat dunia yang baru itu harus penuh dengan kehati-hatian. Namanya etika dan risiko dalam kamu bisa melihat AI ke depannya seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya Pak Ilmi bagi kelompok ya, bagi kelompok. Nanti di sini Pak Ilmi akan bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, tugasnya adalah kamu buka aplikasi yang sudah kamu download ya. Kamu buka, entah kamu pakai misalkan pakai apa, ChatGPT ya. Ada yang pakai Gemini, dicoba cari yang Gemini. Yang belakang coba kamu cari yang Gemini, browsing di Google aja, tulis Gemini gitu, nggak usah download. Terus yang ini pakai Meta, coba pakai Meta ya, pakai Meta. Lalu kamu pengen buat prom apa? Ya, pengen promnya itu apa? Misalkan seperti Pak Ilmi contohkan, kamu ketik ya, coba kamu ketik, tolong buatkan iklan isinya makanan dengan gambar utama bebek. Dengan gambar utama bebek. Coba dikirim coba. Foto aja, foto aja. Sudah jadi. Bebek itu. Yang pakai ChatGPT biasanya nggak lama. Beda pakai kita yang mana pakai. Ya kayak pakai apa Pak? Kita oke. Coba yang pakai ChatGPT, coba. Ya itu nggak bisa.
balik. Tulisannya dan balik. Nah, makanannya ini dihapus. Bisa makanan. Oke, coba gitu deh. Nah, ya. Jadi, Pak ini sedikit menjelaskan ya. Di sini ada dua prom itu tulisan, ya. Coba bandingkan. Tolong buatkan saya foto makanan yang berisi gambar utama makanan bebek. Prom kedua, tolong buatkan saya foto makanan yang berisi gambar utama bebek. Ternyata gambarnya beda. Ini makanannya bebek, yang ini bebek. Nah, jadi seperti itu ya, anak-anak ya. Jadi kamu harus jadi melihat promnya kayak gimana. Nah, ini adalah ini pakai kecil metal. Ini tolong buatkan saya iklan makanan gambar dengan tema utamanya bebek. Nah, ini soger dia. Ya. Dengarkan ya. Assalamualaikum, saya Desi dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang saya share tadi. Saya tadi mencari di aplikasi Meta AI, saya mencari tulisan tolong tuliskan rincian detail dari gambar tersebut. Muncul gambar ini. Lalu saya mencari lagi, yaitu buatkan rincian tulisan agar menjadi iklan menarik. Muncul seperti ini, ada rincian. Lalu saya mengejar lagi, mencari iklan di gambar tersebut. Ya, jadi keluarnya ini agak bagus ya, keluarnya ya. Jadi kamu nggak usah desain lagi, nggak perlu desain lagi. Tapi ini kok bahasa apa ya? Framework. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Tapi apa artinya kira-kira ini? Apa? Ya. Jadi intinya AI itu kayak gitu ya, Nana ya. Yang disimpulkan ya, intinya adalah setiap kali kamu mengeksplorasi yang ada di dalam AI, kamu harus lebih selektif lagi. Ya, kamu pengen apapun pasti dituruti sama ya. Ya, kamu pengen bikin ini gambar yang bagus misalnya, pasti AI nuruti. Kamu ada lomba poster misalnya, minta AI buatkan saya poster yang bagus, yang menarik, tulisannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dia pasti mengabulkan, nggak perlu pakai Canva. Ya, tapi kamu malah kenaan dia tadi. Gara-gara orang AI, nggak mikir belas sudah. Ya, oke. Ini minta tolong kamu lebih berhati-hati lagi dalam selektif dalam kamu melihat ke depan seperti apa, lebih bertanggung jawab lagi dalam di dalam HPmu itu agar kamu tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif ya. Jadi ini saja dari Ibu ini. Untuk kelas silakan diskusi berdua. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya ya Pak Hilmi ya untuk pembelajaran tadi terkait dengan etika ya.
sudah baik. Intinya adalah bagaimana kan siswa itu bisa aktif gitu ya, bisa mencoba, karena AI itu lebih baik kan kenal di kelas daripada mereka mencari-cari sendiri gitu ya. Jadi saya rasa memang penting untuk mengajarkan AI, terutama juga berkaitan dengan etika, karena itu tadi lebih baik mereka tahu lewat gurunya atau lewat orang tuanya di kelas di sekolah daripada mereka mencari-cari sendiri. Takutnya kan apa ya, kalau tidak ada yang mengarahkan itu kan salah jalan. Jadi menurut saya tadi konsepnya bagus karena memberikan kebebasan bagi mereka untuk mencoba prompt atau perintah AI dengan berbagai macam atau berbagai jenis AI yang bisa digunakan, mulai dari ChatGPT, Meta, kemudian ada yang pakai Gemini tadi, dan mereka juga akhirnya bisa melihat kalau perintah yang berbeda akan menghasilkan gambar yang berbeda. Kemudian AI yang berbeda juga menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi saya rasa itu bagus karena sudah bisa menarik siswa untuk interaktif. Kemudian penggunaan ipteknya juga sudah baik karena setiap kelompok kan menggunakan HP. Jadi konsepnya ada amplak. Kalau ada dua, ada amplak dan dua. Jadi sudah menerapkan itu. Jadi saya rasa memang sudah sesuai begitu dengan tujuan pembelajaran ini yang ingin